Mungkin sebagian kita pernah bertanya, apakah ada orang keturunan Tionghoa yang berkontribusi besar atas berdirinya negara ini? Atau, apakah ada orang keturunan Tionghoa yang menjadi tentara? Jawabannya ya ada, dan banyak. John Lee salah satunya. John Lee Cheng Chuan lahir pada tahun ke-1911 di Manado, Sulawesi Utara. Ia berasal dari keluarga Tionghoa Indonesia, yang merupakan anak kedua dari 8 bersaudara, pasangan Lee Kai Tai dan Oh Wee Seng Ni. Ayahnya merupakan pemilik perusahaan pengangkutan vetol yang terkenal sebelum Perang Dunia Kedua. Di masa itu, identitas seperti ini sering berada di posisi yang tidak mudah. Tidak sepenuhnya diterima sebagai pribumi, tapi juga bukan bagian dari penguasa kolonial. Meski mendapat pendidikan di sekolah berbahasa Belanda Hollands Chinese School, lalu Christelijke Lager School. Sejak muda, ia memilih meninggalkan zona nyaman dan hidup mandiri. Hasrat John Lee untuk jadi pelaut begitu kuat. Ketika menginjak usia 17 tahun, John Lee meninggalkan Manado menuju Batavia. Di Batavia, ia mengawali karir dari bawah sebagai buruh pelabuhan. Di sela-sela kesibukannya dia luangkan untuk mengikuti kursus navigasi. John Lee mencoba peruntungan dengan melamar pekerjaan di perusahaan pelayaran Belanda. Lalu ia diterima menjadi clerk mualim ketiga di KPM. Setelah beberapa kali pindah kapal, ia bertugas di MV Tosari, yang pada Februari tahun 1942 membawanya ke pangkalan Al-Inggris Khorramshahr di Iran. Saat itu, Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. MV Tosari dijadikan kapal logistik pendukung armada sekutu. Awak kapal MV Tosari diberi pelatihan militer. Saat itu, laut menjadi sekolahnya, dan kapal menjadi alatnya. Tanpa disadari, situasi itu sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Tahun 1945, Indonesia merdeka, tapi kemerdekaan itu belum aman. Belanda kembali, dan konflik tidak bisa dihindari. Di titik ini, John Lee dihadapkan pada dua pilihan, tetap menjadi pelaut biasa atau bergabung masuk dalam perjuangan. Tidak ada orang lain yang memaksanya. Dia memilih bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia. Kenapa? Karena baginya, Indonesia bukan soal asal-usul, tapi soal pilihan dan keberanian untuk mempertahankannya. Pada awalnya ia diterjunkan di Cilacap, Jawa Tengah, dengan pangkat kapten di pelabuhan yang penuh ancaman selama beberapa bulan. John Lee berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Daerah operasinya meliputi Singapura, Penang, Bangkok, Rangoon, Manila, dan New Delhi. Ini bukan hanya sekedar operasi militer, melainkan pertaruhan nyawa. Apa yang dilakukan John Lee dari sudut pandang Belanda? Ilegal. Tapi bagi Indonesia, ini adalah operasi perang. Dia membawa senjata secara diam-diam, menerobos blokade Belanda, mengelabui patroli bersenjata. Dari sudut pandang Belanda, dia bukan pahlawan. Dia bukan sekedar ancaman, tapi penyelundup yang harus dihentikan. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, dia adalah jalur hidup. Tanpa suplai, tanpa senjata, Indonesia bisa runtuh, bahkan sebelum berdiri. Untuk keperluan operasi ini, John Lee memiliki kapal kecil cepat. Kapal ini dinamakan The Outlaw. Laut adalah medan perang yang sunyi. Tidak ada sorotan, tidak ada saksi, hanya keputusan, hidup atau mati. Kapal John Lee kecil, tapi justru itu yang membuatnya berbahaya. Cepat, lincah, sulit terdeteksi. Ia membaca patroli, seperti membaca peta. Bergerak di waktu yang tidak terduga. Berkali-kali ia lolos, berkali-kali pula nyaris mati. Satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Ini bukan soal keberanian, ini soal siapa yang lebih dulu tertangkap. Paling sedikit sebanyak 15 kali ia melakukan operasi penyelundupan. Ada satu hal yang membuat kisah ini semakin kompleks. John Lee adalah orang Tionghoa Indonesia. Di masa itu, loyalitas sering dipertanyakan. Tapi justru di saat itulah, ia mempertaruhkan nyawanya untuk Indonesia tanpa sorotan, tanpa pengakuan langsung. Ironisnya, orang yang diragukan justru menjadi salah satu yang paling berani. Pada awal 1950 ketika ada di Bangkok, John Lee dipanggil pulang ke Surabaya oleh Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Subiakto. Dia ditugaskan menjadi komandan kapal perang Raja Wali. Pada masa itu ia aktif dalam penumpasan RMS di Maluku lalu PRI atau Permesta. John Lee mengakhiri pengabdiannya di TNI Angkatan Laut pada Desember tahun 1966 dengan pangkat terakhir Laksamana Muda. Menurut kesaksian Jenderal Besar TNI Ahana Sution, prestasi John Lee tiada taranya di Angkatan Laut. Di masa krisis eksistensi Republik, dia menjadi salah satu perwira penting di armada TNI AL. John Lee tidak mengejar popularitas, tidak banyak tampil di depan.
Sampai pada akhirnya, ia wafat pada 27 Agustus tahun 1988. Dengan keheningan, tanpa banyak sorotan dari publik. Tapi waktu akhirnya berbicara. Atas segala jasa dan pengabdiannya, ia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada 10 November tahun 1995 dan dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana dan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November ke 2009. Hari ini, ia beristirahat di Taman Makam Pahlawan Kalibata di antara para pejuang lain yang pernah mempertaruhkan segalanya untuk negeri ini. Laksamana Muda John Lee. Dialah hantu Selat Malaka